Usaha penyebaran Islam tidak bisa terlepas dari peran kerajaan Ternate dan Tidore dalam 9 petuanan yang tersebar di Papua Barat. Seperti Kokas, sebuah distrik di Fakfak yang menjadi kantong peradaban Muslim ini merupakan salah satu petuanan Kesultanan Tidore. Distrik Kokas juga menjadi saksi pertempuran Perang Pasifik yang berlangsung 5 tahun sejak 1941. Posisinya yang strategis membuat Kokas menjadi basis pertahanan militer, sehingga tentara Jepang membangun gua persembunyian yang berada di tepian pantai. Distrik Kokas juga kaya akan peninggalan prasejarah, berupa lukisan peninggalan manusia pada zaman megalitikum yang ditorehkan pada tebing-tebing karang di tepi laut. Masyarakat setempat menyebut situs purbakala ini dengan sebutan Tapi Rarang. Cap tangan berwarna merah dan bentuk-bentuk geometris yang melekat lebih dari ratusan tahun ini menjadi bukti keberadaan manusia di masa lampau pada daerah tersebut. Selain daratan Kokas, pulau-pulau kecil yang membentang sepanjang pesisir Kokas juga menjadi daerah hunian masyarakat seperti Andamata, Fior, Forir, Darembang, dan Goras. Salah satu aktivitas dakwah yang dilakukan AFKN adalah silaturahmi ke setiap daerah yang ada di Papua, seperti yang dilakukan anggota AFKN ke distrik Fior ini. Kegiatan AFKN itu sendiri, yang pertama, Yayasan Al-Fatihah Nusantara ini dibentuk untuk yang pertama bergerak di bidang dakwah. Dakwah yang kita lakukan kebanyakan dakwah bilhal. Kemudian kita datang langsung ke masyarakat untuk memberikan informasi keagamaan kepada masyarakat. Baik itu dilakukan di atas mimbar ataupun kita lakukan secara door to door, bilhal dari rumah ke rumah yang kita lakukan. Dan kemudian yang paling penting adalah cara dakwah kita. Tidak pernah kita memvonis ini salah ataupun ini haram ataupun ini halal, tapi yang paling utama adalah kita menjadarkan orang untuk mendekatkan diri pada din itu sendiri atau agama itu sendiri. Kampung Fior merupakan salah satu kantong umat Muslim yang sebelah timurnya berbatasan dengan Otava dan bagian baratnya berbatasan dengan Onpopin atau Batu Berlabuh. Perkampungan Muslim yang ada saat ini di Fior diduga merupakan kelanjutan dari perkampungan Muslim di masa lampau. Dan jalanan itu dia punya masjid buka bawah, dia rumah di pinggir jalan di bawah, tapi jalan itu pas dari jalan itu bisa lihat di tebing-tebing. Iya, tebing-tebing ada. Islam sebagai agama dan jalan hidup tidak mengubah peranata kehidupan sosial masyarakat Papua karena tidak banyak pergeseran terjadi pada kaidah kemasyarakatan dan kebudayaan yang telah tertanam sebelumnya. Sebelum masuknya agama Islam, sebelum Islam itu belum ada agama yang resmi yang mereka terima. Keluarga besar atau masyarakat ini percaya kepada alam dengan agama, kalau bicaranya agama tanah atau agama alam, tetapi mereka juga punya cara menyembah, cara minta kepada Yang Maha Kuasa, bahkan cita-cita leluhur yang kalau kemudian dicitrakan kita bisa tarik kesimpulan memang berhubungan dengan Tuhan. Nah, oleh karena itu ketika agama Islam masuk di Fakfak begitu mudah masuk karena sudah ada cerita-cerita leluhur yang sepertinya mencitrakan tentang datangnya ajaran-ajaran Tuhan itu. Oleh karena itu begitu mudah tanpa sebuah perlawanan, tanpa dengan harus secara paksa. Melanjutkan rangkaian panjang syiar Islam di bumi Papua dilakukan AFKN demi pengenalan tuntunan Islam secara kafah kepada masyarakat. Pengobatan menjadi salah satu sarana dakwah yang digunakan AFKN kepada masyarakat Papua. Kita lakukan dakwah bilhal, diantaranya kita melakukan pengobatan At-Tibun Nabawi. At-Tibun Nabawi ini kita kampanyekan kepada orang bahwa kalaulah kita konsumsi sesuatu harus kita mengetahui kehalalannya, sehingga banyak unsur dinnya, unsur agamanya harus dipertimbangkan.
Sehingga At-Tibum Nabawi ini kita lakukan, diantaranya kita bekam. Bekam itu juga salah satu sunnah Nabi yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk kita membersihkan darah kita. Kiprah Islam di pulau terbesar kedua di dunia ini pun diwarnai dengan kehadiran pesantren Hidayatullah di Kampung Sekru. Nah, memang cita-cita awal didirikannya Hidayatullah itu supaya seluruh pendidikan agama atau Islam ini itu bisa dirasakan. Ya, bisa dirasakan atau bisa dinikmati oleh semua umat Islam yang ada di Indonesia ini, baik yang di perkotaan maupun sampai di pelosok. Pendidikan menjadi media pengangkat harkat dan martabat umat muslim untuk mampu bersaing di tengah masyarakat. Mungkin lewat pendidikan itulah di sana tidak ada perbedaan. Ya, tidak ada perbedaan. Artinya kita dengan anak-anak, apa anak-anak kita itu yang kita ajarin, mungkin ada pendatang atau orang asli, atau bahkan mungkin ada yang belum bisa mengaji. Kelihatan lewat pendidikan ini, ya pelan-pelan, alhamdulillah sudah kita mulai diberikan namanya kepercayaan. Cahaya Islam di ujung timur Nusantara ini pun kini kembali bergema, kumandang azan bergaung, dan tiang agama pun ditegakkan. Maka proses syiar Islam di dunia tak hanya berhenti di Filipina ataupun Maluku, tetapi juga menyentuh Jazirah Onin yang berada di tanah Papua yang berkembang pesat hingga kini. Peradaban Islam memberi pengaruh luar biasa pada sistem tatanan kehidupan masyarakat Fak-Fak. Tersirat dalam semboyan turun-temurun yang hingga kini masih terjaga. Satu tungku, tiga batu.